Tentunya kami dari Dinas Pelayanan Pajak untuk menyampaikan secara umum tentang apa yang menjadi program kegiatan termasuk progres kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang secara garis besar sudah kawan-kawan media ketahui. Tugas besarnya adalah dua. Satu, bagaimana mengejar dan merealisasikan target pajak. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pajak daerah. Nah, yang pertama ini tentunya sangat krusial sekali karena uang pajak ini, terutama pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kota, sekyu kami di Dinas Pelayanan Pajak, memiliki kontribusi yang cukup berarti juga untuk keberlangsungan pembangunan di Kota Bandung. Kalau saya melihat dari angka dan persentase yang ada, apabila pendapatan asli daerah yang di dalamnya adalah mayoritas pajak dan retribusi dalam menopang pembiayaan pembangunan di Kota Bandung mencapai di angka 34,4%. Nah, sekarang ini kan APBD yang saya ketahui ada 6,3 triliun. Nah, sedangkan target PAD itu ada 2,7 triliun. Artinya perhitungan kami ada di angka 34,4%. Nah, kemudian kalau dilihat dari komposisi PAD yang tadi saya katakan ada pajak dan retribusi, pajak itu persentasenya jauh lebih besar, yaitu sebesar 80% kontribusi terhadap PAD. Karena target pajak tahun ini cukup fantastis, lompatannya hampir mencapai 700 miliar dari realisasi capaian pajak tahun 2015, dan sekarang harus dikejar dari 1,5 menjadi 2,186 yang harus dikejar. Jadi ada lompatan yang hampir 700 miliar harus ditambah kinerjanya di tahun 2016 ini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Nah, di era kepemimpinan Pak Wali Kota Bandung saat ini dengan Pak Wakil Wali Kota, semuanya harus berorientasi terhadap basis teknologi, ya. Dan kami pun di Dinas Pelayanan Pajak tahun ini sudah menghasilkan dua terobosan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan. Yang pertama yang sudah di-launching itu adalah SIPP, Sistem Informasi Pelayanan khusus menangani masalah PBB. Jadi pajak bumi dan bangunan sekarang secara teknologi, kalau masyarakat ini benar-benar memanfaatkan, mereka sudah tidak perlu lagi datang hanya sebatas konsultasi ya kepada kantor Dinas Pelayanan Pajak, khususnya yang di Jalan Cianjur nomor 34, karena dengan membuka web yang tadi, mereka sebetulnya sudah bisa berkonsultasi, berkomunikasi di sana. Misalnya menanyakan salah alamat, menanyakan kenapa terjadi kenaikan nilai pajaknya, kemudian terjadi perubahan subjek pajak. Hal yang begitu kan sudah tidak perlu lagi lah face to face antara masyarakat dengan petugas. Nah, makanya kami siapkan layanan itu. Kemudian yang kedua, waktu itu kita sudah luncurkan bis layanan keliling. Nah, itu pun dalam rangka mengakomodasi, memfasilitasi bagi warga masyarakat yang belum familiar dengan dunia teknologi. Nah, ini kita bekerja sama dengan kawan-kawan camat di lapangan untuk bisa mengatur jadwal. Nah, kita informasikan kepada masing-masing camat, di kecamatan A hari apa, di kecamatan B hari apa, dan seterusnya. Dan kami pun nanti bisa saja bis layanan ini berkolaborasi dengan program yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Kan mereka suka ada layar tancap dan lain sebagainya ya. Nah, kami bisa hadir di sana. Kemudian kami manfaatkan juga ini di OPDU, mobil layanan ini, operasi terpadu, yang saat ini pun sekarang programnya sedang berjalan di UPP Bandung Tengah. Cuma saya lupa nama kelurahannya hari ini di kelurahan mana, tapi itu sekarang masuk di wilayah UPP Bandung Tengah. Dan itu kita pun bekerja sama dengan BJB, ya, Bank Jabar Banten, khususnya di cabang Taman Sari, yang langsung melayani proses transaksi apabila ada masyarakat yang masih belum membayar terhadap kewajibannya untuk melunasi PBB di tahun 2016 ini.
Dan walaupun mereka sekarang sudah mulai jatuh tempo, ya kewajiban tetap harus dilaksanakan walaupun dengan konsekuensi. Apabila melakukan pembayaran saat ini sudah terkena denda sebesar 2% dari apa istilahnya kewajiban pokok yang sudah tertuang di dalam SPPT masing-masing. Nah, kemudian juga kami sekarang sudah selesai juga menyusun atau membuat sistem yang namanya elektronik Satria. Nah, Satria ini singkatan dari Self Assessment Tax Reporting Application. Artinya, sistem ini nanti insya Allah akan di-launching di bulan Desember di akhir tahun 2016 ini dalam rangka memberikan kemudahan lagi khusus bagi para wajib pajak self-assess. Nah, mana saja yang termasuk self-assess itu? Yang paling populer itu kan ada 4. Wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir. Nah, jadi selama ini kan mereka kalau melakukan pembayaran dan verifikasi, mereka selalu datang ke sini. Terutama kalau kita melihat dari tanggal 10 sampai tanggal 15, ruangan kami atau kantor kami ini selalu dipenuhi para wajib pajak yang melakukan verifikasi. Nah, dengan sistem itu nanti mereka sudah tidak perlu lagi lah datang ke sini, cukup dengan membuka web yang kita siapkan. Nah, karena ini belum di-launching, jadi kami belum bisa publish ya. Insya Allah nanti di bulan Desember Pak Wali Kota akan menyiapkan waktu untuk bisa meluncing ini. Nah, jadi dengan kemudahan tersebut, mudah-mudahan apapun yang sekarang ini misalnya masih ada kendala dalam sisi waktu, kemudian apapun lah ya, mereka daripada buang waktu datang ke sini, kalau cukup dengan chatting kan mereka bisa lebih produktif lagi dengan aktivitas usaha di lokasi masing-masing. Sudah tidak perlu lagi datang ke sini. Kalau pembayaran semuanya pada hakikatnya sudah full online. Karena orang pajak sekarang itu sudah tidak bolehlah bersentuhan dengan penerimaan, pembayaran atau setoran uang pajak dari WP itu sendiri. Nah, kemudian juga dalam rangka melaksanakan pasal 81 di Perda nomor 20 tahun 2011 tentang pajak daerah, kami pun sekarang sedang berprogres untuk memasang tapping box. Nah, ini sering kami sampaikan ke kawan-kawan dan terima kasih sudah dimuat beberapa kali di media. Target kami untuk dari dinas saja ada 375. Nah, mudah-mudahan tambahan nanti dengan BJB yang sudah menjanjikan kepada kita ada tambahan 200, artinya target tahun ini akan dipasang 575. Nah, pertanyaannya pasti sudah berapa yang sudah terpasang? Nah, sekarang ini totalnya sudah 115 yang terpasang. Dengan target setiap hari itu minimal 10 sampai dengan 15. Nah, ini masih sedang berjalan, tapi saya melihat ini on progress dan ini masih terkalkulasi bahwa sesuai dengan jadwal yang sudah kami susun itu masih berjalan, bisa dikatakan tidak terlalu banyak kendala. Walaupun kesulitan masih ada dari WP yang selalu berdalih misalnya belum seizin dari ownernya, macam-macam lah. Petugas IT-nya di Jakarta, macam-macam lah. Tapi ada istilah yang selalu menjadi penyemangat kami dari pimpinan, negara nggak boleh kalah. Ya, kami pun jangan terus terjebak dengan argumentasi-argumentasi yang hanya untuk mencari alasan mengulur waktu, ya. Nah, yang penting kita terus secara intensitas memberikan penjelasan, pencerahan kepada siapapun yang menjadi wajib pajak untuk segera melakukan dan melaksanakan kewajibannya. Karena uang pajak ini sudah sangat ditunggu untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pembangunan di Kota Bandung yang meliputi banyak sektor, baik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, seni budaya, sosial, agama, dan pertahanan keamanan. Itu kan terutama keamanan, ini pun kan menjadi bagian yang harus disupport oleh dana pembangunan yang pada hakikatnya sebagian besar itu diberikan dari warga masyarakat dalam bentuk uang pajak. Nah, kemudian sekarang saya ingin menyampaikan juga bahwa karena yang tadi tugas besar yang pertamanya adalah bagaimana kita menghadirkan dan merealisasikan uang pajak, sampai saat ini kami baru bisa mengumpulkan uang itu 1.400.875.000.000. Artinya baru di angka 64,07% dari target. Memang saya bukan pesimis, tetapi saya ingin menyampaikan untuk mencapai 2,186 dari jauh juga saya sudah katakan ini cukup berat. Karena ada terutama 2 mata pajak yang menurut kami ini agak kurang realistis. Apakah itu nomor 1 adalah pajak reklame.
yang sering juga saya sampaikan. Karena ada lompatan target yang menurut saya ini cukup tidak rasional, dari 15 miliar menjadi 290 miliar, kan artinya ada 1.800%. Nah ini saya pikir sesuatu yang agak tidak wajar ya. Nah kemudian yang kedua, BPHTB. Nah BPHTB ini kalau saya mengevaluasi 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang, tidak pernah bergeser dari sekitar angka 400 miliar per tahun itu ya. Walaupun pernah cukup tinggi di tahun 2012, yaitu sebesar 415 miliar. Tapi kan tetap 415 miliar itu lebih dekat ke angka 400-nya bila kita ingin melompat menjadi angka 500. Nah, di tahun terakhir kemarin 2015 itu hanya 399 miliar. Nah, kalau sekarang ini jadi 660 miliar, menurut saya ini pun akan sangat tergantung dari dinamika investasi dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Bandung ya. Dan ternyata di tahun 2016 itu saya melihat tidak terlalu banyak berubah kondisi dan dinamika investasi di tahun 2015 dengan 2016. Walaupun sekarang kalau saya berbicara realisasi, saya cukup optimis melebihi dari kinerja 2015 ya. Kalau 2015 ada di 399, sampai saat ini saya bicara BPHTB sudah di angka 306. Artinya kalau saya melihat 2 bulan terakhir dari tren tahun yang lalu, kemudian saya membaca potensi di tahun 2016 ini, saya melihat masih ada angka antara 95 sampai 100 miliar itu bisa kita kumpulkan. Artinya saya punya optimisme kalau angka 400 itu bisa tercapai, 400 miliar untuk BPHTB. Nah kalau yang lain-lainnya, hotel 270, angkanya masih terkalkulasi oleh kita bisa tercapai. Ya, sekarang hanya tinggal 47 miliar lagi. Nah kalau saya melihat kinerja bulan ini yang paling spektakuler untuk hotel itu. Karena apa? Ternyata dengan adanya event kemarin Pekan Olahraga Nasional, itu kita mendapatkan lompatan pendapatan pajak dari hotel itu sangat luar biasa. Dari yang tiap 1 bulannya itu 21,5 miliar ya. Bulan Oktober ini kita mendapatkan angka sampai 32,3 miliar. Artinya ada penambahan kurang lebih 10,5 miliar ya untuk hotel. Ya makanya saya berdoa di Bandung banyak event lah. Nah kalau banyak event itu artinya kan rezeki buat kita dari sektor pajak. Dan ini cukup signifikan, angka 10,5 miliar sangat luar biasa. Dari berapa Pak, ulangi lagi? Dari biasanya kan 21,5. Nah sekarang kita mendapatkan 32,3. Ya kalau boleh dibulatkan lah ada di atas angka 10 kelebihan. Tapi walaupun di November mungkin tidak seperti di bulan Oktober ya. Tapi saya kan masih punya harapan ada Peparnas ya. Nah Peparnas ini walaupun dari jumlah atletnya tidak sebanyak atlet PON, tapi setelah saya cek di beberapa hotel di Bandung, dan ternyata atlet-atlet Peparnas ini lebih banyak menggunakan hotel berbintang ya dibandingkan dengan atlet PON yang umumnya mereka ada di bintang 3 ke bawah. Nah Peparnas itu pernah kami cek ada di yang Hyatt itu namanya sekarang Arya Duta ya, ada juga di sana. Jadi sampai ada yang memanfaatkan fasilitas hotel berbintang 5. Ya mudah-mudahan ini signifikan, nanti ada tambahan lagi. Sehingga kalau sekarang kita pasang 25 saja per bulan ya 25 miliar, apalagi Desember itu biasanya terkena virus positif yang namanya peak season untuk turis. Biasanya ke Bandung November Desember itu cukup banyak. Saya optimis 47 miliar sisa ini masih bisa terlampaui di angka 50 miliar, artinya 270 miliar target itu bisa terlampaui. Saya sangat optimis. Nah kalau restoran sampai bulan ini pun kita sudah di angka 99,23%. Dari target 198 miliar ini kita sekarang sudah di angka 196 miliar 700 juta. Artinya sudah di angka 99,23%. Ini bulan Oktober. Nah bisa dibayangkan kalau kita nanti bulan November, bulan Desember, artinya saya punya jaminan kita punya saving, ada tambahan bonus itu 40 miliar.
Karena kinerja restoran itu rata-rata per bulan di antara 19,5 sampai 20 miliar. Nah, jadi ini akan sangat terlampaui. Dari 198 miliar, saya targetkan di angka 235 miliar itu bisa tercapai. Nah, kemudian hiburan. Nah, hiburan ini memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu, kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sekarang. Tapi saya melihat kelihatannya agak sedikit berat ya untuk bisa mencapai target di angka 75. Karena kinerja tahun lalu saja hanya di angka 50 miliar. Nah, kalau sekarang ini digenyot ada tambahan sampai 25 miliar, ini kelihatannya agak berat. Saya melihat angka ideal itu mungkin hanya di angka 68 miliar. Tidak mencapai 75, walaupun kami tidak pernah melontarkan kata menyerah. Tetapi saya hanya melihat tren dan progres setiap bulan. Yang saat ini saya hitung selama saya ada di Dinas Pelayanan Pajak. Mungkin topnya ada di angka 68 miliar. Kelihatannya kita pun masih agak berat. Karena begini, parkir itu biasanya hanya di angka 1,4 miliar per bulan itu. Di era saya, alhamdulillah saya bisa tekan sampai 2,2 sampai 2,3 per bulan. Nah, ini pun sudah merupakan bagian kinerja yang cukup menggembirakan. Walaupun mungkin topnya di angka 27 miliar ya, tidak di angka 31,8. Nah, kemudian PPJ. Nah, PPJ ini jujur saja, saya sudah 2 kali konsultasi ke PLN Pusat. 1 kali internal di Cianja, kedua kali saya bawa kawan-kawan Komisi B DPRD Kota Bandung untuk sama-sama mendengarkan kok kenapa ini selalu terjadi fluktuatif ya. Bulan lalu drop 13,9, bulan ini tambah lagi 14,9. Saya agak aneh. Pernah awal-awal 15,5. Nah, memang ada alasan umum yang disampaikan oleh kawan-kawan dari PLN bahwa di pertengahan tahun ini kan terjadi penurunan tarif adjustment. Nah, tarif adjustment ini versi PLN dipengaruhi oleh 3 faktor. 1, kondisi ekonomi mengenai inflasi. Kemudian kedua, berkaitan dan sangat ditentukan dengan harga minyak, ya, harga minyak dunia. Kemudian ketiga adalah nilai kurs. Nah, kalau rupiahnya menguat, kelihatannya PLN lebih happy dengan penguatan di dolar karena mungkin hitungannya di sana. Nah, sehingga dengan ada penurunan tarif adjustment ini, otomatis penurunan pendapatan kepada PLN dan otomatis pula penurunan terhadap pembayaran pajak atau penyetoran uang pajak yang diberikan oleh PLN kepada Pemda. Nah, sehingga kalau saya hitung berdasarkan laporan dan hitungan dari kawan-kawan PLN, target 190,8 miliar ini kelihatannya hanya tercapai di angka 174 miliar. Ya, dan ini lebih jelek dibandingkan dengan tahun kemarin yang sampai bisa mencapai 178. Tetapi ya mudah-mudahan saja kalau kemarin bulan September 13,9, kemudian bulan Oktober sekarang tiba-tiba melompat tambah 1 miliar, 14,9. Ya mudah-mudahan saja nanti ada lompatan 2 kali lipat. Misalnya dari 1 miliar tambahan 2 miliar menjadi 16, sekian miliar, tambah lagi menjadi 17 miliar, bisa saja. Karena jujur saja saya tidak mampu untuk berhitung berapa sebetulnya angka yang harus diterima, karena sifatnya kami hanya pasif saja menerima laporan dan setoran dari pihak PLN. Nah, upayanya adalah kita terus melakukan intensitas komunikasi dengan mereka supaya berapa sih sebetulnya nanti sampai dengan di akhir tahun kita akan mendapatkan uang pajak dari pajak penerangan jalan ini yang dulu dikenal dengan PJU ya. Tapi saya pesimisnya tidak mencapai di angka 190,8, mungkin di angka 174 hitungan kami itu yang nanti akan terrealisasi. Nah, kalau PBB di 430 saya masih optimis karena sekarang masih ada angka kurang lebih 90 miliar yang sedang kita kejar. Itu dari tunggakan buku 5, kemudian tunggakan buku 4, dan tunggakan buku 3. Ya, kalau yang buku 1, 2-nya sedang disisir melalui Opdu. Itu kan uang-uang yang di bawah 100.000 ya. Nah, kami sekarang itu juga disasar, kemudian yang besar-besar kita kejar. Ya. Nah, jadi masih ada angka 90 miliar yang dibagi oleh 3 buku itu atau 3 kelompok itu
Yang masuk kategori buku 5 yang paling besar, di atas 1 juta biasanya. Kemudian di buku 4 dan juga di buku 3 yang di atas 100.000 sampai dengan 500.000. Nah, mudah-mudahan karena sekarang sisanya hanya tinggal 31 miliar PBB itu. Saya masih optimis angka 430 miliar ini masih bisa kita kejar. Bahkan kalau ini semua bisa terrealisasi, ini bisa terlampaui. Ini harapan, doa, dan kerja keras kita yang saat ini kita sedang lakukan. Dan bahkan saya bisa memperlihatkan foto bukti bahwa kawan-kawan Jaknaf itu hari Sabtu Minggu pun mereka bekerja. Mereka terus memberikan surat peringatan, pemberitahuan bahwa Bapak Ibu ini belum bayar nih, Bapak ini belum bayar nih. Nah, sampai peringatkan, hati-hati Bapak dan Ibu, melebihi 1 bulan ada denda sekian, melebihi 2 bulan ada denda sekian. Nah, ini saya mengharapkan setiap hari itu jangan kurang dari 750 juta dari PBB itu. Nah, sehingga kemarin itu saya masih melihat ada di angka 856. Jadi optimisme saya masih tinggi tentang target PBB ya. Kalau reklame, kawan-kawan lah udah nggak bisa mengejar pertanyaannya, jawabannya masih seperti itu. Cuma kalau berbicara kinerja dibandingkan dengan tahun lalu itu kan hanya dapat duit 18,1 miliar ya. Nah, kalau tahun ini saya melihat minimal di angka 25 miliar itu bisa tercapai. Karena sampai saat ini saya bicara, angka sudah di angka 21,8 miliar. Ya, artinya sudah jauh melampaui dari apa yang sudah diraih di tahun 2015. Dan kita masih ada peluang 2 bulan ini. Ya, apalagi sekarang penertiban lagi ditingkatkan. Nah, biasanya, apalagi kalau sudah media peringatan oleh kita ditempel, 3 hari biasanya mereka bayar. Nah, jadi ada semacam gimana ya, masyarakat di Bandung ini atau pelaku bisnis seperti yang tadi saya katakan, kalau sudah diperingati, kalau sudah ditempeli peringatan baru mereka sadar. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Nah, kalau PAT memang terlalu jauh bila dibandingkan target tahun lalu dengan tahun sekarang. Dari tahun lalu di angka sekitar 22 miliar melompat menjadi 40 miliar. Nah, jadi kalau saya melihat ada angka yang realistis dengan angka yang sudah kita hitung, mungkin tahun ini baru bisa tercapai di angka 32,5 miliar. Ya, tidak mencapai sampai dengan 40 miliar. Sehingga totally kalau hitung-hitungan optimis saya 1,6 triliun itu masih dalam jangkauan, tetapi masih ada angka yang bisa saya kejar sampai di angka 1,8. Nah, mudah-mudahan harapan saya tentunya semakin besar pendapatan ini karena kebutuhan pembangunan di Kota Bandung demikian luar biasa ya. Apalagi kemarin ada musibah bencana, itu pun tanpa duit saya pikir susah ya. Nah, makanya uang pajak ini saya himbau kepada warga masyarakat tidak lagi menunggu peringatan, pemberitahuan lah. Rasa-rasanya kami kan berkomunikasi, bersosialisasi, walaupun mungkin masih ada yang tidak puas, tetapi upaya sudah bisa terlihat kan. Suara kami terus berkumandang di beberapa radio, kami membuka konsultasi pojok pajak di media cetak, kemudian kami juga melakukan face to face di seluruh warga masyarakat di kecamatan, kemudian masuk juga di Car Free Day dan lain sebagainya. Rasa-rasanya kita terus melakukan upaya sosialisasi ini secara optimal. Nah, sebagai informasi akhir sementara, saya hanya ingin menyampaikan bagaimana perbandingan kinerja 2015 dengan 2016 tentang realisasi pendapatan pajak. Nah, ini ada angka yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau memang diperlukan silakan ini untuk nanti di bawah ya. Nah, pertama saya hotel. Saya berbicara periode nih, 1 Januari sampai dengan 26 Oktober 2015 dibandingkan dengan 1 Januari sampai dengan 26 Oktober 2016 ya, periode 1 tahun. Karena hari ini kan tanggal 27. Ini data paling up to date hari kemarin, dan ini fix ya, karena ini di sistem ya, di komputer kita. Untuk hotel dalam periode yang sama Januari sampai 26 Oktober 2015 itu bisa mengumpulkan uangnya 168,8 miliar. Ya, tapi Januari sampai 26 Oktober 2016 kita sudah mendapatkan uang 223,8
miliar. Artinya kita dari hotel saja dari periode yang tadi saya katakan sudah unggul 54,2 miliar ya. Nah, kemudian untuk restoran dengan periode yang sama, tidak perlu saya mengulang, itu 2015 dapat uang 143,6 miliar. Tapi di 2016 sampai 26 Oktober ini kita sudah 196,6 miliar. Artinya kita sudah unggul 52,9 miliar. Kalau ya ditaikkan ke atas sudah unggul 53 miliar lah ya. Nah, kemudian hiburan. Hiburan pun alhamdulillah sampai 26 Oktober 2015 itu hanya mencapai 41,2 miliar. Tapi kalau 26 Oktober 2016 kita sudah mencapai 55,6 miliar. Artinya sudah ada selisih perbaikan kinerja pendapatan sebesar 14,4 miliar. Tapi intinya bagi saya harapan kita kan open management kita buka ya, mereka bisa mengakses apapun termasuk melaporkan apapun. Kemudian juga apa istilahnya cut off dengan face to face layanan. Saya pikir itu yang diharapkan. Rakyat itu kan prinsipnya ingin semua dimudahkan. Nah, ini semangat kami sedang ke sana. Kalau susah nyari yang mudah ya Pak, Ya bayarnya. iyalah. Nah, tapi nggak boleh saya larang orang PBB itu nerima uang. Kalau sekarang Pak masih ada orang bayar, itu yang nerimanya orang bank kok. Orang BJB-nya yang ada di sini gitu. Oke. Pak, kalau reklame itu setelah penertiban ada pengaruh ke pembayaran nggak, Pak? Sedikit ada. Sedikit Ya, jadi beginilah. Banyak mana yang membayar yang biasa berdasarkan data yang ada dengan yang baru ditertibkan bayar, ya masih banyak yang yang pertama ya. Tetapi pengaruh itu ada. Begitu kita kejar, bahkan ada istilah begini, begitu mendengar kita mau melangkah tiba-tiba mereka datang, Pak kami bayar gitu kan. Nah, saya harapkan ke depan sudah tidak ada lagi karena dikejar, karena apa merasa takut dipermalukan, padahal kita tidak ada niat mempermalukan gitu. Saya hanya sebatas melaksanakan sesuatu sesuai dengan SOP dan mekanisme yang diatur di dalam perda kita, itu aja ya, dalam perwal kita ya. Ada berapa, Pak? Jumlahnya mungkin yang bayar? Aduh, APEP nanti ke APEP ya kalau data persis ya. Kalau Tapi ada 10 miliar kan, Pak? oh enggak lah, enggak dari kemarin yang dikejar-kejar itu, saya pikir antara 1-2 miliar ya. Oh, hanya 1 Ya, miliar. karena gini ya, reklame itu kan jangan terlalu membayangkan uangnya, wah ada yang bayarnya 14 juta, 6 juta, 3 juta gitu kan. Memang ada juga yang di atas 100 juta gitu kan. Jadi, nah buktinya sekarang dari 18,1 itu di akhir Desember 2015, kami Oktober sudah di 20, berapa tadi? 21,5 ya. Nah, artinya ada lompatan angka hampir mendekati 4 miliar kan? Saya pikir itu sudah muncul rasa kesadaran masyarakat WP reklame ya, untuk terus memperbaiki apa yang menjadi kewajiban mereka. Jadi jangan ambil haknya saja, hak usaha, tapi kan kewajiban untuk bayar pajaknya harus diiringi juga. Nah, ini saya melihat ada tren membaik. Nah, apalagi nanti kalau perda reklame ini sudah disahkan, kemudian apakah nanti sistemnya dinolkan dan lain sebagainya, hukum semakin baik, saya melihat ada ruang, ada peluang bahwa potensi pendapatan reklame bisa jauh lebih baik lah dibandingkan dengan kinerja yang sedang kami proses saat ini. Berapa sih, Pak, angkanya prediksinya, Pak? Sampai 4 triliun katanya. Apanya? Kalau misalkan memang benar perdanya di ini. Nggak dari mana angka itu. Dari kajian Unpad itu katanya. Saya minta data itu ya. Kalau dapat data itu dari mana? Itu untuk reklame aja. Reklame aja. Dari mana Oh, gitu? enggak, pajak semua kayak Pak. Oh, Pak. Pajak semua. Belum lah. Ya, saya pikir belum lah. Tapi belum ada hitungan tadi ya, Pak? Belum. Pak, kemudian kalau untuk hotel itu karena penyisiran wajib pajak. Kawan-kawan media, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah bisa menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan masalah program dan kegiatan kami di Dinas Pelayanan Pajak, termasuk juga kinerja yang berkaitan dengan masalah tugas pokok kami di Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka merealisasikan
target uang pajak dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pajak di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.